Halo, sore Fabian. Suaranya aman nggak ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Cek. Suara saya masuk nggak? Ini siapa? Ini. Saya Jaren nggak. Ini ada Wira Oh, juga nih. Jendral. Oke, Iya, suara saya masuk nggak, Bang? aman aman. Oke, bentar ya, saya tes ini dulu. PPT dulu sebentar. Was team, the jig is up. Paper X, speed up their execute. Divide. Oke, sebentar ya, 5 menit lagi mungkin sambil nunggu yang lain ya. Saya testing PowerPoint sebentar. Oke. Oke, cek, cek, cek. Aman aman. Aman ya? Bisa kita mulai, teman-teman? Kita mungkin ya lebih cepat, lebih bagus ya. Tapi kita coba 100 menit ke cover atau enggak. Jack Andrew, saya udah bisa mulai. Ya boleh aja, Sir. Boleh boleh. Oke, Nanti kalau butuh apa-apa, panggil saya aja atau nggak Wira ya. oke, aman. Thank you, thank you. Oke. Oke, Oke. selamat pagi teman-teman. Ini beberapa kelas ya, ada global, reguler, dan lain-lain ya. Nanti di-share aja kalau ada ini. Jadi intinya sebetulnya saya recap sedikit aja tentang apa yang mau kita, bentar ini tugas kelas saya ya. Bentar ya, saya ambil beberapa contoh dari situ, kita extend. Nah, untuk UAS, ya, teman-teman kan di fisika ya, ada UTS, UAS, terus apa lagi? AOL Lab ya. Nah, fokus UASnya hanya apa yang diajarkan di kelas teori gitu ya. Jadi tidak ada yang keluar dari slide dan buku. Ya, buku termasuk ya, karena ada beberapa case yang mungkin di slide nggak masuk, tapi ekstensi dari apa yang di slide. Tapi basically soalnya nggak akan susah, bisa dikerjakan dalam 1 jam ya, lesson satu jam kurang lah kalau mathnya ya, cara matematik. Tapi mungkin
Ya ada beberapa trik-trik jebakan gitu supaya agak lebih tricky sedikit gitu. Tapi intinya mirip-mirip kayak UTS, matematikanya gampang, mathnya ya. Tapi ada beberapa konsep yang harus dipahami. Intinya gitu ya. Topiknya ini satu, terpaksa kita masih belajar tentang multi-loop circuit karena belum tercover. Ini template. Makanya saya bilang kemarin kalau di kelas saya ini soal bonus ya. Soal bonus itu bukan berarti bonus gampang gitu enggak, tapi nggak ada ekstensi lain, nggak bisa dibikin tricky apa-apa soal ini ya, gitu-gitu aja flow-nya ya. Terus baru kita masuk ke magnet, magnetic field dan force cases ini saya, beberapa dosen sepakat ini cases-cases saja. Nah, case-nya bergantung ya, nanti contohnya kalau di sini berarti multi wire ini yang kita nanti kita bahas beberapa juga lah ya. Ini case-nya multi wire yang ada di sini, tapi ada beberapa case yang tentu di kelas teman-teman pernah belajar gitu ya, dan itu nggak akan jauh-jauh dari situ. Misalnya gravitasi, gimana sih nanti, kalau ada dua sutet terus kabelnya kan supaya tidak terlalu ke bawah ya, dia di counter sama itu, jadi defying gravity, jadi si magnetic force-nya defying gravity itu masuk, multiple wire masuk. Terus half atau double loop ini, bahwa loop itu tidak selalu satu loop, kadang bisa setengah ya, atau berapapun ya, tapi intinya ketika dia melingkar sedikit maka dia terhitung loop gitu. Nah, itu nanti kita bahas juga sebentar ini. Terus double loop juga masuk. Ya, jadi ada loop satu, tapi di dalamnya ada loop lagi atau di luarnya ada loop lagi. Ya, jadi ada loop terus sambung loop lagi. Ya, nah itu konsepnya gimana nanti? Hitung-hitungannya semua sama ya. Hitung-hitungannya rumusnya nggak ada yang berbeda, hanya konsepnya aja. Oke, soalnya akan dikasihkan Pak, bisa di Kopas ya. Ini Rifki ya, Rifki kan kamu udah tahu soalnya kayaknya. Soal latihan-latihan ini kayaknya udah tahu. Tapi nanti, eh, atau saya save as aja ya. Ini saya save as. Kan ini udah beberapa buat soal latihan di kelas ya. Beberapa ada yang belum sih. Nah, ini yang mau kita bahas, ini. Nanti kita bahas semuanya lah ya. Yang ketiga, indus current by inductor. Indus current ini apa? Indus current adalah satu fenomena di mana kalau ada perubahan flux, maka ada arus balik. Ya, jadi yang harusnya misalnya arusnya semua ke kanan ya, clockwise. Tiba-tiba arusnya dimatikan. Tek. Ya, berarti apa? Dari listrik ke magnet dulu. Dari magnet itu ikut ikut hukum apa, kalau masih ingat, eh, Portland apa, eh, Lenz ya. Hukum Lenz. eh, maka yang terjadi adalah ada arus baliknya. Sebenarnya tegangannya dulu timbul, indus energi potensial listriknya timbul, baru ada arus balikan. Nah, itu disebut dengan indus current ya. Voltage dulu, tapi kita langsung masuk ke arus yang dihasilkan apa ya. Soalnya boleh nanti saya kasih deh. Ya, ini buat latihan-latihan aja sebetulnya ya, template. Ada satu di sini yang saya belum kasih sebetulnya. Di sini yang multi loop ya. Basic resistor multi loop ini. Nah, ini ya kita pakai yang di slide aja ya. Kita coba kerjakan ya. Nah, kita bahas sedikit ya satu persatu gitu, kurang lebih apa topik-topiknya, sehingga teman-teman nggak perlu pelajarin yang di luar itu gitu ya. Walaupun konsepnya penting. Mungkin saya awali dengan ini ya, seperti biasa, mapping mind-nya dulu ya. Mapping mind-nya adalah, semua berangkatnya dari arus ya. Semua berangkatnya dari arus. Jadi kita punya, bentar ini saya nggak biasa pakai ini soalnya. Jadi hapus ini sih. Oke. Oke, kita semua berangkatnya dari arus kemarin. Sorry, berangkatnya dari tegangan aja deh, biar agak ini ya. T, ya, tegangan di mana yang penting sebetulnya bukan tegangan, tapi kita bisa menimbulkan beda tegangan antara titik satu dengan titik yang lain, ya, delta V. Ketika ada delta V dan kita mengintroduce suatu ya komponen yang dinamakan resistor, ya maka yang kita dapatkan adalah, oh, ada elektron yang ngalir, walaupun nanti udah dia tidak mengalir ya, nah, si arus ini ya. Nah, dq per dt ya. Nah, ini adalah arus yang mengalir. Jadi syaratnya hukum Ohm kan gitu ya, sebelum UTS V, I dan R gitu. Nah, R ini punya dua fungsi ya, kita udah tahu, menghantar fungsi pertama drawing current, yang kedua adalah mengubah energi listrik menjadi ke thermal. Ya, itu fungsi dari sebuah resistor. Nah, kita fokus kalau yang UAS ini berarti dari arus ya. Dari arus dengan ada VIR, maka
kita bisa membuat satu rangkaian listrik sederhana. Ya, rangkaian listrik sederhananya nanti ada 3 ya, rangkaian listrik sirkuit ya, simple circuit. Simple circuit. Ya. Simple circuit kan bisa R, ya bisa L, bisa C. Tapi nanti yang fokusnya ke R dulu, dia bisa single loop atau multiple loop. Sorry, ini nggak dari sini. Berarti dari baterai ya, single IMF dulu, IMF-nya 1, baterainya 1, ya IMF-nya 1. Nah ini bisa single loop, bisa multiple loop. Kan nah, baterainya banyak sekarang, multi IMF. Baterainya banyak. Yang kita bahas ya multi IMF aja. Ya. Multi IMF dan multi loop. Nah ini topik UAS kita hanya ini. Jadi multiple IMF, multiple loop. Spesifik ke ini. Ya. Dari I berarti, nah ketika ada arus dalam suatu konduktor, konsepnya konduktor ya. Teman-teman, kalau dulu di SMA masih ingat ya gaya Lorentz gitu kan. Nah, Lorentz itu berlaku secara umum. Tapi kalau konteksnya induktor, maka Lorentz itu berubah sedikit menjadi Laplace. Ya, gayanya menjadi Laplace. Tapi konsepnya sama. Akan timbul suatu gaya, suatu medan. Medan dulu. Siapa yang duluan, medan atau gaya? Jawabannya ada, ya. Baru muncul B. Ini apa? B ya, gaya. Ya. Ini L. Ya, tadi simple circuitnya ini buat soal nomor 1. Nah, ketika ada arus, maka timbul medan listrik. Ya, medan listrik. Nanti medan listriknya kita bisa manfaatkan sebagai gaya atau tidak bebas ya. Nah, dari medan ini, ya dari medan listrik kita nanti mengenal konsep flux. Ya, flux listrik. Ini flux listrik. Ya, dan semua generator atau hukum ini berarti di sini hukumnya ada 2 ya. Di sini ada 2 hukum. Sorry ini ada admit nih ngalangin saya terus. Mungkin bisa di ini ya. Bisa semuanya langsung masuk gitu aja. Jakendra atau Eko Wira minta tolong. Oke, Ini Kak. ada admit terus nih. Jadi saya kehalangan. Oke, saya close dulu ya. Hide floating meeting control. Oke. Nah, hukum yang berlaku di sini 2. Dengan teman-teman ngafalin hukum ini berarti jadi menyederhanakan rumusnya itu aja. Di sini Ohm ya, Ohm's law. Ya, 2-nya berarti Kirchhoff. Ya. Kirchhoff ini dipakai ya, Kirchhoff. Karena nama voltage ya, law. Nah, di sini ada KCL dipakai semua nanti KVL. Kirchhoff voltage law. Muncul lagi. Bentar ya. Dibikin nggak usah pakai waiting room bisa mungkin ya. Ya, Jadi ini lagi langsung mau dicoba. ah, langsung aja nggak usah pakai waiting room. KVL. Nah, ini kita pakai nanti konsepnya. Nah, hukum yang berlaku di sini juga cuma 2 ya, Biot-Savart dan Ampere. Ya, Biot-Savart sama Ampere. Nah, gitu aja kan ya, Biot-Savart. Yang lebih kepake mana? Untuk ini Biot-Savart sebetulnya ya, Ampere. Ya, Ampere itu sebenarnya mengcover Biot-Savart juga. Jadi kalau teman-teman ingat ya, kalau ada kabel bentuknya bulat gitu ya. Nah, gini. Nah, Biot-Savart itu berlaku untuk titik-titik di luar, mencari B, berapakah B di luar kabelnya. Misalnya sekian senti atau sekian meter di sekitar kabelnya, berapa B-nya. Nah, itu dia pakai Biot-Savart. Tapi kalau dia sudah misalnya di permukaan kabel, di tengah atau di tengah kabel sini ya, di area-area ini Biot-Savart tidak bisa cover, maka pakai ampere. Tapi dua-duanya sama, ya. Nah, B-nya itu rumusnya cuma ini. Jadi nanti ketika ada F, ya F itu berarti yang dipakai adalah Laplace, ya. Laplace. Atau dulu kenalnya dengan Lorentz, tapi sebenarnya Laplace. F sama dengan apa nih rumusnya? Ya, ILB, ya, ILB sendeta itu ya, IL cross B sebenarnya. F sama dengan IL cross B. Nanti yang dipakai ya ini aja, ya. Mau gravitasi, mau double loop, mau setengah loop, mau wirenya 10, 5, 2, 3, rumusnya cuma 1. Itu yang bikin enak rumusnya cuma 1 ya, IL cross B. Nah, cross ini aturan tangan kanan ya. Hukumnya cuma itu. Nah, flux ya, flux juga ada rumusnya. Dari flux ternyata sama seperti tegangan, hukum Faraday ini memanfaatkan perubahan flux, d flux per dt, ya.
Ini perubahan flux ya. Ini baru Faraday dan Lenz. Faraday. Hukumnya ya. Faraday sama Lenz. Tapi Lenz itu udah embed ke Faraday ya. Jadi rumus Lenz-nya nggak ada sebetulnya. Dengan yang Faraday itu negatif keluarnya kan. Rumusnya kalau masih ingat ya. Negatif bla 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 itu sudah mengcover Lenz. Nah, semua generator itu konsepnya adalah ini. Kalau di kelas ya harusnya ada diajarkan bahwa ketika ada deflux dt, maka muncul suatu fenomena yang disebut dengan induksi. Ya, induksi elektromagnetik. Ya, kenapa induksi elektromagnetik? Karena ini sudah elektro diubah menjadi magnet kembali ke elektro lagi. Aneh ya kalau namanya elektromagnet aneh gitu. Makanya namanya induksi elektromagnet. Jadi adalah suatu tegangan yang timbul akibat perubahan flux dalam elektromagnetik. Jadi ya lingkaran setannya kalau ini ya lingkaran setannya kembali lagi. Ya ini adalah berarti tegangan induksi gitu ya, tegangan induksi, tegangan induksi. Ingat tegangan induksi itu rumusnya negatif ya. Nanti saya taruh aja di situ min ya tegangan induksi. Ya. Min tegangan induksi ini tentu konsepnya sama lagi kalau saya perkenalkan suatu komponen yang namanya resistor R di sini ya saya perkenalkan dia maka dia akan menimbulkan arus induksi ya. Saya perkenalkan R ke sini. Jadi hukum Ohm lagi di sini ya. Oke, dari sini. Nah, oke, kembali. Ini konteks awalnya sampai sini ya. Dari sini berarti kita bisa membuat listrik. Nah, tergantung kalau generator berarti apa? Oh, generator itu saya bikin listrik. Ya, saya nggak punya listrik. Berarti mulainya dari mana? Mulainya dari B. Saya punya magnet yang besar. Ya, magnet yang besarnya diputar atau diapain untuk menghasilkan D flux per dt. Saya bisa menghasilkan listrik dari situ. Nah, itu konsep generator listrik. Semuanya yang dihasilkan AC ya. Pasti yang dihasilkan AC. Kenapa? Karena generator DC, ini AC di generator kan gini ya, plus minus. Generator DC itu nggak gini, generator DC gini doang. Tapi tetap naik turun tapi di atas nol osilasi. Ini untuk osilasi kayaknya teman-teman nggak perlu belajar terlalu dalam ya. Kita osilasi nggak terlalu. Tadi kalau dilihat dari konteks soalnya osilasi nggak terlalu dibahas gitu ya. Tapi teman-teman perlu tahu nanti. Oke, dari sini ya ternyata ya dalam kehidupan sehari-hari kita karena berangkatnya dari AC maka kita membutuhkan suatu rangkaian. Ya. Gimana sih kalau eh, komputer yang bekerja dalam arus DC, ya komputer kan bekerja dalam arus DC ya. Jadi itu berarti kalau arus AC itu sifatnya ditransportasikan dalam jarak yang jauh tanpa kehilangan energi, DC ini presisi sekali. Ya harusnya ini gimana caranya nih yang ini jadi lurus gitu kan. Nah, dia butuh ya sirkuit at least ya sirkuitnya adalah rectifier, rectifier sirkuit. Nah, ini yang teman-teman lakukan di lab awalnya sudah disubmit ya. Harusnya teman-teman sudah dapat ide. Nah, di sirkuit rectifier ini ya dari sini kita mengenal sirkuit sederhananya ya. Ada R, ada L, ada C. Nah, nanti kita bahas adalah tidak perlu dibahas satu-satu, tapi ketika dia sudah berfungsi secara seri. Ya. Fungsi dari RLC ini tanpa tanpa dioda ya. Sebenarnya kan kalau di lab ada dioda juga, tapi tanpa dioda ya dia sebetulnya konteksnya nanti beresonansi aja dulu ya. Konteks umumnya yang dipelajari nanti ujungnya ada resonans ya. Nah, apa itu resonans? Resonans adalah ketika suatu sirkuit itu bekerja dengan R-nya minimum atau hambatannya itu sangat minimum. Sirkuit di mana R-nya itu minimum ya. Atau limit si R-nya itu mendekati ya konteks ini bukan limitnya ya. Berarti eh, nanti si R itu kan punya resistor R ya. L ini punya hambatan juga yang disebut dengan eh, resistansi induktif ya. R itu juga punya reaktansi induktif, reaktansi kapasitif. Nah, nanti ini harus sama besarnya. Nah, ketika reaktansi induktif dengan reaktansi kapasitif ini apa sih, Pak? Ini adalah resistornya si induktor. Ini resistornya si kapasitor. Ya. Ini kan tidak bisa sama dengan nol ya, karena dibuatnya dari konduktor juga. Ini nggak bisa sama dengan nol. Tapi setelah kita
kita turunkan rumusnya, kalau mereka berdua sama, nanti mereka akan saling menghilangkan. Sehingga resistornya murni hanya pada dari R. Ya, sirkuit di mana R-nya itu murni dari ya hanya dari resistor. Murni dari resistor. Ya, ini Z ya. Sirkuit di mana Z itu nanti impedansi. Kita nanti tahu variabel ini. Nah, impedansi itu dari sini nanti L-nya punya rumus, C-nya punya rumus. Gitu ya. Nah, dari sini semua ya berarti RLC seri ya. Makanya dalam seri. Nanti muncul tuh ya variabel-variabel ini ya. Dari habis itu nanti dari mana kalau udah sampai sini kita dari impedansinya kita bisa hitung ya. Impedansi ketemu tegangan ya, kita bisa hitung arusnya berapa. Dari arus ya berarti kita bisa hitung power dong pasti kan ya. Power dan lain-lain ya. Power dan lain-lain. Jadi ya berangkatnya dari situ aja. Ya. Nah, ini semua apa yang kita pelajari setengah semester sebetulnya. Ya. Di kotak-kotak ini dan cerita ini satu setengah semester. Kita jabarkan ke 5 soal sebetulnya. Ya. Soal pertama tadi ya, ini adalah resistor ya dalam konteks simple circuit berarti hubungannya cuma antara R sama P ya sama tegangan tapi konteksnya kita bikin lebih sulit yaitu baterainya banyak tapi multi loop. Nah, ini setelah UTS harusnya dipelajari ya. Oke, ini ya dari sini. Oke, mungkin berangkat dari sini dulu ya, dari sini dulu. Jadi bonus soal bonusnya adalah itu. Oke. Jessica, ini soalnya ini catatannya saya izin catat ya Pak, izin Oh mencatat. ya, 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 di itu aja, di screenshot aja. Ya, ntar saya screenshot deh ya. Ini ngalangin ya, share screen. Bentar, bentar. Saya hide video, hide floating panel. Oke, gini kan ya. Terus screenshot aja. Nah, ini kan cuman peta pikiran aja ya, nge-refresh teman-teman. Eh, Oke, oke. Dari sini kita baru masuk ya ke soalnya ya. Jadi soal satu di sini posisinya ya di awal tadi karena kita bisa dirangkai sederhana dari sini. Nanti soal kedua posisinya di sini, ya bagaimana sih nggak kalau ada medan, ya ada medan dalam kan kalau ada arus dalam suatu konduktor maka akan muncul medan listrik. Nah medan listrik ini bisa kita manfaatkan, ya dengan cara ya tadi ya interaksi antara arus dengan medan itu hasilnya adalah si gaya magnetnya. Nah ini kita baru manfaatkan. ILB ini akan selalu dipakai, bisa QVB, tapi ada rumusnya kan ya QVB, QV cross D. Itu dihukum Lorentz tapi kita nggak pakai kita pakainya kan kebanyakan di IL cross B ya ILB ini aja QV-nya nggak usah ini juga ya ampere biar suffer sama ya di sini nanti spesifiknya ini ada satu soal juga di sini jadi 2 soal di sini satu soal di sini berarti udah 4 ya ya termasuk ini ya induksi ini termasuk jadi satu soal di sini 2 soal dicontoh satu soal di sini satu soal terakhir di RLC udah selesai ya 1 jam harusnya selesai ya kita lanjut ya ini saya keep aja keep ya jadi nanti saya bisa kirim ke sini nah, ini. Sorry ke direct message tadi yang ya ini jangan di ini ya ya screennya masih di whiteboard oh ini udah kok udah dikirim sama Alis kok. Oke. Thank you lanjut ya kita ke ini dulu deh sirkuit dulu nah sirkuit ini bonus ya soal bonus kenapa karena tidak bisa dibuat lebih rumit dari ini ya soalnya kan berarti ini ya kalau di slide berarti ini ya multi loop circuit oke ya multi loop circuit oke ini kayaknya udah saya betulin deh oh soalnya masih salah ya so, kita pakai contoh deh sebentar oke sebentar ya saya ambil soal
Hmm. Mana ya? Oh, coba. Bentar, saya buat dulu. Eh, hmm, bentar. Ini Word-nya. Oh, saya share screen lagi deh. Oke. Penjabarannya boleh nanti kita bahas penjabarannya kok. Yang di chat ya, penjabarannya boleh. Oke. Tolong jangan direct message ya. Yang mau nanya karena nanti saya balasnya jadi direct message. Ya ini daya aja ya, daya. Atau ada lagi beda potensial misalnya. Hmm, cara titik titik. Mbak, nanti ini dikasih kan soalnya. Ya, mm, bisa di ya boleh boleh bisa di screenshot juga. Oke, ini ya kurang lebih ya bentuk soalnya gini. Ya. Berapa potensial antar titik tengah dan titik bawah? Berapa daya yang terpakai pada R1? Berapa kuat arus? Ya, kurang lebih soalnya ini ya. Ini ada di slide ya teman-teman bisa lihat. Ini ya bentuknya. Jadi kita lihat SOP-nya dulu. Ya standard operational procedure apa sih kalau dapat soal multi-loop? Ya misalnya saya dapat soal multi-loop gini. Ya, dia punya beberapa standar operational procedure. Ya, SOP-nya. Ini SOP-nya ya. Terus saya gambar di sini aja deh. Ya, di Zoom ya. Saya gambar. Kelihatan nggak? Oh Oh, ini kok bisa nih ternyata. kakak, Ya ya ya. Gimana? ini contoh soalnya kak. Iya, gimana? Oh, contoh soal buat UASnya nanti ya. Contoh soal latihan aja. Nah, Buat UAS nanti balik kan kak. iya iya iya, betul betul betul. Iya dong Ya, kan kita latihan untuk wah. makasih kak. Yap yap. Ini kenapa sih ke ininya? Sorry sorry. Ya, sorry saya agak OCD nih. Nggak sama. Ya udahlah, biarin aja. Nanti saya kasih deh. Ya, ini bentuknya paling mudahnya gini ya. Ini bisa diekstensi kemana sih soal-soal ini? Eh, Hanya bisa diperbanyak jumlah resistornya, diperbanyak jumlah baterainya, gitu-gitu bisa. Tapi di luar daripada itu pertanyaannya gini-gini aja. Ya, jadi kalau nemu soal gini, teman-teman lihat SOP-nya dulu. Ya, ini nanti soalnya kita nggak akan bahas sampai akhir ya. Tapi maksudnya nggak akan bahas. Yang penting teman-teman tahu aja kalau ngadapin soal gini kurang lebih gimana. Ya. Ini saya anggap soal bonus. Kenapa? Karena ya gitu-gitu aja ya. Berapa besar kuat arus yang melalui R? Jadi nggak bisa langsung dikerjakan kan ya. Berapa kuat arus yang melalui? Ya kita harus tahu dulu ya. Ini arusnya kemana? Ya satu, hitung arah arus. Satu tentukan ya, tentukan arah arus, tentukan ya, tentukan arah arus. Dua, tentukan arah loopnya, itu kan ya. Oke.
SOP mengerjakannya gitu kan ya. Lalu tentukan ya aljabar ya. Buatlah aljabar. Aljabar apa nih? Aljabar apa? Sirkuit aljabar ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya agak susah ya. Sirkuit algebra ya. Sirkuit algebra ini based on apa? Based on Kirchhoff voltage law. Ya, based on KVL. Nah, KVL nanti baru keluar tuh persamaan satunya apa, persamaan duanya apa, persamaan tiganya apa, gitu ya. Nah, coba kita coba aja ya, kita coba aja. Dari sini tentukan arah arusnya dulu. Ya, arah arus berarti kan soal ini adalah berarti jenisnya adalah eh, multiple ya, multi loop ya, multi IMF, ya kan ya. Baterainya banyak, loopnya juga banyak ya. Berarti tentukan arah arus. Arusnya kemana? Dari E1, sorry, dari baterai satu ya. Baterai satu berarti arusnya ke sini, ke sini. Oke, kita buat arus baterai satu ke sinilah. Ya, ini arus baterai satu di sini. Seperti ini I1 gitu kan. Baterai dua ke sini. Ya, baterai dua. Di sini ini bisa ngapus nggak sih? Oh, saya bisa delete ya. Bisa delete. Di sini adalah berarti I2-nya gini aja ya. Saya buat di sini I2 biar nggak susah. I2 berarti ada lagi nih I3 yang masuk ke sini. I3 gitu ya. Nah, ini bebas kalau teman-teman mau buat oh ini sama dengan I2 ini sama dengan I3 nggak apa-apa. Nggak pengaruh ya. Jadi nanti tinggal berarti di sini ada tegangan nih di sini apa R1 kali I3. Di sini ada I1 kali R2 gitu ya. Nah, lanjut lagi ya. Tentukan arah arus sudah, tentukan arah loop sekarang. Nah, ada berapa loop yang bisa kita ambil di sini? Ya, ada berapa persamaan? Berarti kan ada 1, 2, 3, 4 equations. Ya, ada 4 equation yang bisa kita ambil. Oke, kenapa 4? Ya, teman-teman sudah terbayang ya. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff-nya. Ya, Kirchhoff voltage law-nya bilang bahwa eh, I1 berarti sama dengan I2 tambah I3. Itu kan I1 ya sama dengan sebentar, berarti I1 sama dengan, oh enggak, I2. Berarti I2 sama dengan I1 ditambah I3. Itu persamaan pertama. Ya, persamaan pertamanya oh ini gabung ke atas ya. Terus persamaan keduanya, ya persamaan keduanya kita nggak bisa langsung buat, tapi tentukan arah loopnya dulu. Ya, persamaan kedua ini loop kiri, ya persamaan ketiga berarti loop kanan, persamaan keempat loop besar. Ya, tapi saya sarankan pakai yang mana aja ya. Sarankan pakai loop kiri, loop kanan aja. Loop besarnya kita ganti sama yang pertama supaya lebih gampang ya. Nah, nanti ini bisa dicoba ya. Loop satu berarti eh, saya pilihnya apa? Ini aja lah ya. Berarti dia counterclockwise. Yang keduanya ini, yang counterclockwise juga ya, arah loopnya. Clockwise juga bisa, counterclockwise juga. Ya, ini bebas ya, bebas. Nah, sirkuit algebra ini nanti teman-teman ingat lagi aturan. Ya, kalau I-nya arusnya searah dengan loop, ya, loop maka V-nya positif, baterainya positif, ya, R-nya negatif. Ini kan baterainya tuh IMF ya. Baterainya memberikan peningkatan tegangan, hambatannya menurunkan tegangan. Tuh. Tapi kalau arusnya tidak searah dengan loop, ya maka baterainya akan kebalikannya aja menurunkan tegangan, R-nya meningkatkan tegangan. Nah, ini jangan lupa, ya. Ini aturannya. Maka kita punya 3 equation, ya. Habis dari sini pasti akan hitung arusnya, lalu 5 hitung yang lain-lain. Udah, itu doang. Hitung lain-lain. Lain-lain ini adalah pengembangan dari arus. Kenapa? Tadi ingat bahwa di ini ya, kuncinya adalah arus dulu. Baru kita bisa ngitung yang lain. Setelah arusnya dapat, maka ya udah sih saya mau ditanya apa? P, ya daya, dihitung uangnya dan lain-lain itu bisa. Ya nggak ada pengaruh. Ya, ya flow-nya gini.
Jadi silakan ada persamaan satu, persamaan duanya gimana? Persamaan duanya loop kiri ya. Dimulai dari baterai berarti ya. Baterainya di sini dimasukkan 5 volt. Ya, baterai satu 5 volt. Ya udah saya masukin ya. 5 volt I1 ya, 5 volt I1. Nah, R1-nya kan ya berarti arusnya berlawanan ya. I3-nya ingat I3-nya berlawanan. Berarti negatif, berarti positif ya. Ini ada yang nanya siapa? Andreas. Gimana Andreas? Saya masih bingung Pak buat nentuin yang apa sih namanya yang arah arus dan arah loopnya itu gimana? Iya ya, itu gimana Pak? Arah arus dan arah loopnya. Oke. Arah arus ya. Arah arus ditentukan dari mana? Dari baterai. Ya, baterai itu punya dua konsep ya. Arus ini kita kembali ke baterai ya, berarti ya topik di slide-nya ada topik tentang baterai. Baterai itu IMF ya. Baterai itu punya dua. Ini kan secara matematis ya, secara matematis dan secara fisis. Secara fisis yang bergerak adalah elektron ya, secara matematis yang bergerak adalah arus. Nah, kemana arus bergerak dalam baterai itu dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi elektron bergerak dari negatif ke positif. Nah, ini tidak kita pakai. Karena kita hitungan secara matematis, maka arus itu bergerak dari baterai yang positif ya, berarti arusnya ke sini. Ya, bergerak ke sini. Nah, arus baterai duanya ya udah inline, ya harus inline, berarti geraknya ke bawah. Cuman saya namakan keburu I2-nya saya namakan yang ini. Gitu. Padahal kalau mau ini saya namakan I2 juga bisa. Nah, I2 ini saya namakan I3. Boleh juga ya. Nah, itu dari arus. Nah, I3. Sekarang dari loop. Kenapa loop ini penting? Karena kita membuat aljabar sirkuit. Makanya ketika loop ditentukan, kita tahu siapa yang plus, siapa yang minus. Ya. Kalau ini sejajar, maka teori kita berlaku. Ya. Baterai itu meningkatkan tegangan, ya hambatan itu menurunkan tegangan. Sampai nanti tegangannya dinaikkan lagi oleh baterai. Itu ya. Jadi kapan baterai itu habis? Bila apa yang dipakai oleh resistor itu tidak bisa lagi disuplai sama baterai. Nah, ini konsepnya. Tapi kalau alah loopnya kebalik ya, atau arusnya berlawanan dengan loop, maka konsep tadi itu juga dibalik. Gitu aja sebetulnya. Ya. Nah, loop ini kalau bisa diutamakan searah dengan arus, ya supaya gampang, ya. Supaya kita pakai yang ini, supaya kita pakai yang apa? Baterainya positif, resistornya negatif. Ya kurang lebih gitu ya. Mau nanya lagi Pak. Iya, Berarti kalau kayak gitu yang untuk loopnya itu kita bisa atur sendiri base dari arusnya ya Pak. iya, arus dari loopnya. Mana yang menguntungkan? Tadi kan saya tukar nih. Nah, tadi ada yang sadar tuh. Kalau saya tukar berarti equationnya berubah sekali. Betul. Kalau saya tukar equationnya, saya kan tadi ubah ya, pas saya jelasin. Berarti apa? Berarti I3 sama dengan, ya di sini jadi I3 sama dengan, ini lebih make sense ya, I1 tambah I2. Nah, gini. Ya, berubah. Oke, Oke, thank you ini Pak. saya lanjutin dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ini dulu ya. Mungkin nanti takutnya nggak sempat sampai akhir ya. Misalnya sampai jam 1. Oke, kita lanjutin dulu untuk ini. Jadi kalau mau buat persamaan kirinya, nanti tinggal eh, linear algebra aja sebetulnya dari sini. Berarti 5 ya. Karena tegangannya 5. Ini ingat loopnya adalah counterclockwise. Searah dengan baterai, maka baterainya positif. Terus, nah, dapat ke sini kan kita naik ya. Loop kiri kan ini ya. Ini loop kiri nih. Ini loop kiri, ini sini ya. Ini loop kiri, yang sana loop kanan. Oke. Nah, dari sini naik ke atas ya. Kita ketemu lagi dengan R1. Nah, R1-nya positif atau negatif? Ya. R1-nya R1-nya berarti negatif ya. Kenapa negatif? Karena arusnya, oh sorry, ini positif ya. Positif karena kita ambil yang ini. Ya, kenapa yang diambil yang ini? Karena tadi loop kita counterclockwise, tapi arus I2-nya ke bawah. Maka tegangannya, logiknya berubah. Tegangannya menjadi positif. Gitu ya. Makanya tegangannya menjadi, aduh ini agak lambat ya ininya. Nah, maka menjadi 5 ditambah
Ya. Bentar, ini nah 5 ditambah sorry ini 5 ditambah berarti arusnya I2 R1. Ya karena V kan ya. Konsepnya adalah KVL ya. Eh, V V nanti sama dengan V gitu ya. Nanti sama dengan 0 di sini. Karena sebetulnya tegangan di baterai saya muter sama dengan tegangan di baterai. Maka ya kalau V bla 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 sama dengan V, maka V-nya bisa saya coret. Dia akan menjadi sama dengan 0. Maka nanti persamaan ini sama dengan 0. Itu aja ya. Ketemu R2. R2 ini gimana? Berarti kan ini ke sini ya arusnya ya. Berarti negatif. Negatif I1 R2. I1 R2. Oke. Tiganya, persamaan ketiga, ini persamaan satu udah beres ya, karena kembali lagi ke baterai. Nah, persamaan dua sekarang. Saya biasa mulai persamaan ketiga, saya biasa mulai dari baterai. Jadi, mulai dari baterai dulu. Baterai berarti berapa tegangannya? 10 volt. Ya, tegangannya 10 volt. Ini R-nya juga punya ya. R-nya kita punya angkanya. Ya. Ini saya ganti dengan tegangan baterai 1. Ya, baterai 2 naikkan ke atas ya. Nah, naik ke atas, wah ketemu R1, R1 I2 lagi. Ya, ketemu I2 R1 ini positif negatif, positif. Sorry negatif. Ya, kenapa? Karena nah ini negatif. Nggak bisa dulu sih. Bentar, bentar. Negatif I2 R1. I2 R1. Oke, negatif I2 R1 kenapa? Karena ini ya, loopnya searah dengan arus. Selesai. Ya, sama dengan 0. Wah, kalau ini gampang ini ya. Kalau dari sini teman-teman cuma perlu cari I1 sama I1, I2, I3 kan? Ya, teman-teman cari I1, I2, I3, tinggal tinggal selesaikan dengan aljabar linear. Ya. Gimana cara menyelesaikannya kira-kira kalau saya punya persamaan ini? Nah, ini di kelas saya dulu eh, ada yang kelas yang berhasil, ada kelas yang tidak berhasil, ada yang muter balik ke nol lagi. Ya, tergantung ya teman-teman. Jadi ini solusinya coba teman-teman cari. Ini hanya aljabar linear aja. Ya. Biasanya saya ganti nih. Ini kan dapat angka ya. I3 sama dengan ya sama dengan I1 tambah I2. Berarti ya cari antara I1 atau I2 ini. Ya. Dari sini kan bisa dicari ya kalau persamaan ini. Kalau persamaan ini saya tambah, ini yang bawah ya. Persamaan ini saya tambah ya. Persamaan 1 sama 2 saya tambah. Persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, saya kerjakan. Ini contohnya aja ya. Saya tambah. Berarti kan ini hilang, maka 1 ditambah 2 ditambah ya. Sama dengan I1 R2. Nah, dapat kan ya? I1 sama dengan sekian. Nah, masukin ke atas, ya dapat I2 sama dengan sekian. Masukin ke persamaan 1, I3 sama dengan sekian. Dapat I1, I2, I3. Ya. Berapakah kuat arus? Ini nanti mainnya di sini ya. Kalau ini salah, selanjutnya salah. Ya. Jadi ini aljabar linear lagi. Ya, alin ya, aljabar linear. Berapa kuat arus yang melalui R1? Nah, berapa kuat arus yang melalui R1 adalah I2. Berarti jawabannya adalah sama dengan I2. Itu ya. Berapa beda potensial antara titik tengah, nah, antara titik tengah atas dengan titik tengah bawah. Nah, ini beda potensial di titik ini dengan potensial ini. Nah, ditanya potensial. Maka V sama dengan, ya, tinggal dipakai aja. Berarti V sama dengan I kali R. I1, ya. Maka V sama dengan, nah, nggak bisa nulis ya V. Karena ditanya beda potensial ya. Beda potensial. Maka teman-teman tahu ini pasti titik tengah bawah sama titik tengah atas, siapa yang potensialnya lebih tinggi adalah titik yang atas ya. VA di sini VB misalnya, VB ya, atau ini titik A, ini titik B ya. Maka teman-teman sudah pasti tahu bahwa ya di sini VA lebih tinggi daripada VB
Nah, jadi berangkatnya dari mana? Ya, berangkatnya dari VA aja lah ya. Saya VA sama dengan, nah, ini langsung aja berarti. VA ya ditambah atau dikurang. Ya, tapi dari VA berjalan ke sini berarti dikurang. Ini agak lemot ya. VA dikurang I2R1 lah intinya ya. VA dikurang I2R1 sama dengan VB. Itu aja. Nah, nanti bisa aja teman-teman, Pak saya nggak mau pakai jalur ini, saya mau pakai jalur yang lain. Ya, bisa ya. VA dikurang I1R2 ditambah tegangan baterai sama dengan VB. Bisa. Saya VA-nya mau pakai yang jalur kanan, Pak. Bisa juga. Ya, berarti VA dikurangi. Ya, karena kan loopnya ke kanan ya. VA dikurangi tegangan baterai sama dengan VB. Ya. Jadi VA min VB-nya ya tinggal ini aja ya. R1 dikali I2. Ini negatif. Ya. Negatif, kok ini negatif ya? Nah, kita jelasin ya. I2 R1 sama dengan VB. Berapa tegangannya? Berarti di sini, ya, ini nggak mau hilang ya. Sorry. Ini harus hilang. Nah, yang dilihat yang VA. VA. Nah, kok berarti supaya nggak negatif gimana ya? VA min VB. Ya, VA min VB sama dengan I2 dikali R1. Nah, kenapa nggak negatif? Karena VA itu ternyata lebih besar dari VB. Ya, pasti ya harus kan mengalir dari yang hambatannya, tegangan yang besar ke tegangan yang kecil. Makanya voltmeternya teman-teman harus dibalik. Berapa daya yang terpakai? Ingat bahwa hukum dan watt itu dia P sama dengan kali V. Ya, di sini. Ya, terpakai pada R1 dan R2. Ya, berarti lihat aja ya. Dihitung dulu. I kali V kan bisa berarti V sama dengan kali I kuadrat R ya. Bisa I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Nah, teman-teman, saya sih lebih suka yang I kuadrat kali R. Ya. Berarti pada R1, P-nya sama dengan I2 ya berarti ya. I2 kuadrat kali R1. Pada R2, pada tegangan kedua, maka P-nya sama dengan, ya udah tinggal dicari. Berarti I1 kuadrat dikali R2. Ya, selesai. Itu daya yang terpakai. Nah, soal ini hanya bisa di-extend sampai sini, teman-teman. Bisa di-extend sampai uang, misalnya berapa duit yang terpakai selama 1 jam gitu-gitu, tapi eh, biasanya nggak sampai sana. Ya, oke. Kurang lebih itu. Jadi SOP-nya hitung arus, ya hitung arus ini dengan aljabar linear. Ya, ini alin ya, saya masukin di sini. Dengan alin, aljabar linear. Eh, biasanya apa sih? Jadi baik ini ya. Nah, dan itu yang lain-lainnya bisa tegangan, bisa daya. Biasa itu aja. Ya, oke. Nah, dari sini kalau kita kembali ya ke sini kita lanjut. Ini sudah selesai, berarti ini kita punya gaya gaya magnet ya. Gaya magnet itu ada di sisi yang berikutnya. Magnetic field dan force ada di sini. Ya. Nah, eh, yang pertama kali ditanya itu gayanya dulu. Padahal sebetulnya ya kalau teman perhatikan yang muncul itu B-nya dulu. Tapi kenapa gaya itu selalu duluan di fisika? Karena yang paling dekat dengan manusia itu bukan medannya, tapi gaya yang bisa dirasakan itu gayanya sebetulnya. Ya. Nah, karena kan gaya kan membuat sesuatu berpindah ya, ada perpindahan di situ. Kalau medan belum tentu, makanya orang lebih aware dengan gaya. Ya. Maka gayanya dulu. Rumus gaya apa sih? Ya, rumus gaya IVB ini kan hukum Lorentz, tapi kita nggak pakai karena dari konduktor ya, udah spesifik di konduktor. Maka yang dipakai adalah yang ILB. Ya, jadi case-nya ini adalah case-case penggunaan dari F sama dengan IL cross B. Ingat ya, ini ada bukan ILB gini langsung ya, tapi sebetulnya dia adalah eh, ini adalah vektor ya. Bilangnya gimana ya? Yang dipakai ini aja ya. F sama dengan IL cross B. Nah, ini yang dipakai. Ya. Baru dari sini ya F sama dengan ILB sin theta
Bukan tetanya berapa? Kalau tetanya sama dengan 90 derajat, ya maka sama dengan 1. Nah, asumsi kita selalu ya theta sama dengan 90 derajat. Berarti tegak lurus antara siapa? Antara I dengan B itu tegak lurus. Ya, antara I dengan B. Impact-nya apa? Ini contoh pertama ya. Contoh pertama kan di kelas saya udah tahu ya. Berarti ada gaya gravitasi ke bawah, ya gravitasi ke bawah dilawan oleh gaya gaya magnet, ini Fg. Ya berarti tinggal diatur aja. Ya berarti Fg sama dengan Fb. Ya berarti M dikali G sama dengan IL cross B, gitu kan ya, ILB. Ini dari mana Pak? Asumsikan tadi 90 derajat. Ya, tinggal dicari nanti arusnya harus mengalir berapa. Ya, ini dari sini. Nah, ini defying gravity, berarti si gaya magnetnya yang ILB tadi, ILB sin theta itu sama dengan gaya gravitasi. Nah, pertanyaannya kan, what are the magnitude and direction of B? Nah, ditanya B-nya. Ya, B sama dengan berarti mg dibagi IL dan lain-lain lah. Ini tinggal tinggal dilanjutin aja ya dari sini. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Gimana kalau banyak kawat? Nah, nggak usah banyak dulu deh, kawatnya dua dulu ya. Kawatnya dua dulu. Kalau ada dua kawat, maka rules-nya ya kalau ada dua kawat maka rules-nya ini. Parallel current attract, anti-parallel current repel. Ya, kalau ada arusnya sama gini ya. Nah, samanya ini bisa berbagai perspektif ya, teman-teman ya. Bisa gini. Terus kalau yang di sini samanya gimana? Ya, samanya ya titik sama X ya. Ini semuanya misalnya out of the page. Ya, ini out of the page. Out of the page itu berarti titik ya. Keluar dari kertas. Nah, titik berarti keluar dari kertas. Nah, jadi bisa digambarnya kayak tadi di Permisi Kak, yang nomor ya. 1 saya mau foto dulu Kak, yang oh ya yang ini Kak, yang ya yang itu yang resistor. Ya. Jadi terakhir saya kirim aja ininya ya, kalau bisa ya. Tapi di foto dulu aja deh, takutnya nggak bisa kirim. Oke. Nah, tadi gravitasi udah. Ya, rumusnya sebenarnya F itu F sama dengan IL cross B. Nah, tapi ini dalam notasi vektor gitu kan ya, cross B. Dari vektornya ada di L-nya ya. Aduh, ini L-nya ya. Karena kan L-nya itu length. Nah, ini kita jadikan ILB sin theta ya. Di mana asumsinya asumsinya theta itu selalu 90 derajat. Maka I, I dan B ya dia perpendikular tegak lurus satu sama lain gitu. Nah, siapa F? F adalah cross dari I dan B. Ya kan ya? F-nya itu cross dari I dan B. Nah, jadi kembali lagi dua dulu aja deh ya. Nah, dari sini berarti dia punya F-nya ya, F-nya sama ya, di sini ada FAB, ini kan FAB, di sini ada FBA. Ya tinggal dihitung aja nanti. Berarti kalau ada dua gini, impact-nya apa, Pak? Impact-nya adalah kawat ini melengkung ke sini, kawat ini melengkung ke sini. Ya, melengkung gitu kan. Impact-nya ya. Nah, kalau kawatnya tiga gimana? Ya, ini saya kasih contoh sih di kelas. Ya. Kalau kawatnya tiga gimana? Nah, ini K1 gitu ya, K1. Kawatnya begini. Jadi ada kawat yang eh, arusnya, ini arusnya ya, arah arusnya tuh ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau dalam sini masuk atau keluar. Jadi yang dilihat arah arus. Ada tiga kawat, tiga-tiganya arusnya masuk. Nah, tiga-tiganya arusnya masuk. Ini case aja ya, case by case. Nah, berarti interaksinya apa? Kawat satu, kawat dua berinteraksi, dua tiga berinteraksi, satu tiga juga berinteraksi. Gitu. Jadi kalau kawatnya 8 gimana Pak? Ya satu dua, satu tiga, satu empat, satu lima terus ya. Kalau kawatnya 4 aja deh yang gampang ya. Berarti satu dua, satu tiga, satu empat, terus dua satu, dua tiga gitu dihitung semua. Ya kalau kawatnya tiga gini berarti gimana? Ya satu dua tarik menarik tolak menolak tarik menarik. Ya dua ke satu juga. Nah,
Terus satu ketiga gimana? Ya dia satu ketiga tarik menarik gitu. Tapi karena jaraknya jauh, ingat ya, tadi kan ada fungsi jarak. Nah, jaraknya sekarang dari mana Pak fungsi jaraknya? Nah, fungsi jarak itu diturunkan dari ILB ya. Tadi kan ILB ya. Nah, sementara tadi di atas ya, teman-teman sudah punya ini diod Savart. Nah, ini yang tadi tinggal sedikit. Ini kan diod Savart ya. Ini adalah Laplace ya. Hukum ya, ini hukum ya. Hukum ya biot Savart, ini hukumnya Laplace ya. Kalau kita kombinasikan dua equation ini ya, mengkombinasikannya gimana? B-nya saya masukin ke sini nih ya. B-nya saya masukin ke sini ya. Jadi hasilnya adalah ya apa yang dirasakan oleh kawat satu ya. Kawat satu ini kan medannya dari kawat dua ya. Jadi interaksi antara kawat satu kawat dua itu arus yang mengalir pada kawat dua ya itu berinteraksi dengan medan dari kawat satu. Itu makanya kita mempertimbangkan arus dua-duanya ya. Jadi ini kalau gambar berarti FBA yang itu sama dengan FAB, sama persis ya. FBA itu harus sama dengan FAB karena kan ya komponennya sama gitu ya. Ya. Maka dia IB LBA ya sin. Ini kalau dibalik akan sama aja. Ya ini apa? Mu 0 dikali L. L itu apa? L itu panjang kawat. Ya. Mu 0 udah tahu ya. Mu 0 itu berapa Pak? Mu 0-nya ada di atas. Ini salah satu konstanta yang paling penting. Ya, 1,26 kali 10 pangkat 6. Namanya permeability. Seberapa mudah suatu benda untuk menjadi magnetik. Atau seberapa mudah si eh, elektron atau muatan itu untuk disejajarkan ke satu arah. Ya. Itu adalah permeability constant. Itu penting sekali ya. Nanti di akhir itu penting banget karena kecepatan cahaya diturunkan dari situ. Oke, F-nya kita punya, tinggal dimasukin aja. FVA berarti mu 0 L 1A 1B 2V kali D. Yang penting adalah L-nya ya. L-nya ini adalah apa? L-nya adalah panjang kawat ya. D-nya adalah ini panjang kawat. Panjang kawat siapa? Ya, panjang kawat. Nah, ini panjang kawat 2. Ya. Mungkin aja A-nya kecil, B-nya panjang. Nah, nanti tinggal dilihat aja. Jadi ini paket pertama, ya ini paket kedua. Sin-nya ini anggaplah 1 ya. Teman-teman. Ini ya. Jadi L itu punya siapa? L itu adalah punya si B-nya. IB dikali L. Oke. D-nya itu adalah jarak antar kawat. Oke. Nah, kalau ini kita kerjakan, ya kalau ini kita kerjakan ada nggak ya soalnya? Soalnya nggak ada. Ya. Nah, kalau ini kita kerjakan hasilnya apa? Itu kita mau coba ya. Tadi case-nya dulu. Berarti kawat 1 sama dengan F12-nya mu 0 I1 I2 per 2 VD. Ya, F13-nya mu 0 I1 I2 L per 2 VD. D-nya beda. Karena kawatnya panjangnya sama. Kalau beda ya, jadi teman-teman bisa lihat. Ya. Panjang kawatnya kawat dia sendiri ya. Kawat dia F12 berarti kawat 1. F21 ya kawat 2 panjangnya. Itu nanti tinggal dimasukkan aja. Jadi lihat lagi rumusnya nanti dikopas aja. Ya. Nah, impactnya apa? Kawat 1 miring sekali ke kanan. Kawat 2 saya nggak tahu siapa yang lebih besar antara F21 sama F23. Kawat ketiga miring ke kiri. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi kalau tengahnya saya ubah? Nah, ini persis di soal contohnya tadi. Masuk, keluar, masuk. 1, 2 berarti ke kiri tolak menolak. 1, 3 tarik menarik. 2, 1 ya 2, 1 tolak menolak. 2, 3 tolak menolak. Yang tiganya 3, 2-nya tolak menolak. 3, 1 tarik menarik. Ya begini. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil dihitung sendiri. Ya. Jangan lupa L sama D-nya. D itu gampang ya. Kalau D kan jarak antar kawat. L-nya adalah L dari kawat yang mau dicari. Kalau F12 maka ini adalah L1. F13 maka ini adalah L1. Ya, D13. Oke. Dari sini kalau kita terapkan ke sini, F sama dengan mu 0 L per 2 VD. Kan? Nah, tulis dulu ya. Ini rumusnya apa sih? Rumusnya adalah tadi di sini F B ya.
B mu 0 I kali N. F sama dengan IL ILB. Ya, waduh. ILB. Nah, karena sintetanya. Maka F ya, F1. Wah, ini nggak masuk ya. Sorry, sorry. Maka ya wire 1, apa yang dirasakan wire 1? Ya, wire 1 tertarik ke kanan oleh F12 itu ya. Tertarik lagi oleh F3. Ya, F13 ini salah ya. Harusnya F12-nya lebih besar. Ya, kurang lebih gitulah ya. Jadi ini F12-nya besar ya. Ini F12, nanti F13-nya agak kecil sedikit. F14, F15. Ya. Duanya juga, dua ketarik sangat besar ke kiri. Ya, nah ke kanannya juga besar. Ini F24, F25. F21, ya ini F23, F24, F25, dan seterusnya. Ya. Berarti teman-teman bisa bayangkan ya apa yang terjadi dengan si kawat ini. Kawat 1 dia akan sangat melengkung ke sana. Kawat 2 dia akan ya cukup melengkung lah, nggak ekstrim. Kawat 3 saya nggak tahu. Ya, ini melengkung ke sini, melengkung ke sini. Itu yang terjadi karena F-nya lebih besar ke kanan. Ya. Nah itu aja. Terus hitung-hitungannya gimana Pak? Hitung-hitungannya tinggal dibuat ya. Berarti F12 sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2, ya kan? I1 kan berarti 3 ampere ya. Dikali L1 dibagi dengan apa tadi? Saya lupa. Dibagi dengan 2 VD. 2V. Kenapa 2V? Karena dianggap dia radial ya. Dia medannya ini bulat gini, dianggap radial, makanya muncul 2V. D12 ya. F21 gimana? Minor I1 I2 L2 dibagi dengan 2V D12 dan seterusnya ya. Nah, dari figur di atas ini diubah sedikit ternyata. I1-nya berubah 2 ampere. I3-nya menjadi 0,25 ampere. I4-nya diubah 4 ampere. I5-nya 2 ampere. Ya, I2-nya diubah. Jadi I-nya diubah. I1, I2 kan tadinya sama ya, sama-sama 3 ampere diubah. Nah, kalau I-nya diubah rumusnya sama, tapi nanti impact-nya apa? Ditanya, what is the magnitude of the net force per unit length? Net force per unit length. Ingat ya, berarti F per L. Ya, per unit length. On wire 3. Ini length-nya berarti, kenapa ini L-nya, kenapa ini F per L, Pak? Karena kita nggak punya length-nya. Ya. Kalau nggak punya length-nya kan terpaksa L-nya pindah ke bawah ya. Di sini ya, pindah ke sini L-nya. Maka jadinya F per L sama dengan sekian, sekian, sekian. Itu matematika sederhana aja. Jadi F per L sama dengan mu 0 I1 I2 dibagi T kali D. Enak ya, lebih gampang. Itu. Ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat nanti tinggal utak-atik aja rumus. Ini case kedua. Ya. Oke, case kedua. eh ini case ketiga ya. Ini ada cylindrical cable. Ini contoh-contoh soal aja ya. What is oh ini menghitung magnetic field ya. Magnetic force-nya saya tambahin deh ya. Magnetic force-nya misalnya apa? Magnetic force-nya ada kawat ya. Kawat misalnya bentuknya gitu. Nah, ini. Nah, ada kawat ya, ini menarik ya. Jadi nah, loopnya di sini doang. Loopnya di sini, ininya otaknya. Nah, ini half loop. Oke, konteksnya half loop ya, half loop. Nah, terus ditaruh baterai di sini. Taruh baterai. Berarti kan ada arus yang mengalir ya. Ada arus yang mengalir, ada arus yang mengalir di loopnya. Loop ini juga punya jari-jari R ini. Nah, biasanya pertanyaannya eh, supaya pertanyaannya kan berarti kan punya arus ya, pertanyaannya gaya lah biasanya ya. Gayanya berapa? Gitu ya.
Atau konteks ketiga ya sama aja rumusnya, berarti yang dipakai jangan yang ini, tapi yang dipakai yang ini, ILB aja. Karena nanti B-nya punya. B-nya misalnya keluar ya, keluar dari, nah, ya. Berarti kan ini punya B-nya. B-nya keluar kertas ya, keluar dari kertas. Ya teman-teman punya ya, arusnya. Nah, F-nya kemana? Ya, F-nya kemana arahnya? Ya, F-nya berarti ya dilihat kalau B-nya, kalau ada baterai di sini maka arusnya ke sana. Nah, tinggal teman-teman cari F-nya kemana sih kalau konteksnya gini. Tuh ya, berarti gimana? F sama dengan IL cross B. I, I-nya di cross dengan B. Nah, F-nya kemana? Teman-teman bisa harus harus tahu nih kira-kira F-nya kemana. Ya, B-nya keluar dari kertas, ya I-nya mengikuti si ini, mengikuti si baterainya. Baterainya kan gini ya, gini sama. Berarti arus baterainya keluarnya gini, arus terus itu masuk nih. Ya, I cross B, F sama dengan, nah maka F-nya kemana? Ya. Nah, ini pentingnya apa? Kenapa kenapa konteks ini penting? Ya, bahwa ini mengingatkan lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman punya, nah ini F, punya arus ya, sorry. Teman-teman punya arusnya melingkar, maka B-nya F yang akan, aduh ini salah nih. Ya, kalau yang melingkar adalah B-nya, maka arusnya akan, sorry, yang melingkar adalah B-nya, makanya arusnya akan lurus. Ini nggak bisa dihapus sih. Bentar ya, manual deh. Nah, nggak bisa dihapus sih. Ya intinya itulah F-nya, F-nya berarti teman-teman bisa tebak kalau B-nya lurus, I-nya lengkung, F-nya kemana? Ya. Nah, case keempat, ya case keempat itu iseng misalnya ya, iseng misalnya saya punya kawat bentuknya misalnya gini. Nah, gitu ya, dia membuat lingkaran, ini lingkaran ya, anggap aja ini lingkaran gitu lah ya. Tapi dia dua kali kawatnya. Ya, jadi ini kawat lurus gitu ya. Ini melingkar, ininya melingkar. Nah, berarti kan kawatnya dua kali ya. Jelek banget di gambarnya. Ya, ini kawatnya gini misalnya. Nah, terus ada kawat lagi di luar. Nah, ya, di sini saya kasih baterai gitu misalnya. Ya, saya kasih baterai. Nah, bayangkan yang di sini, ini arusnya ke sana, terus jalan yang atas arusnya ke sini. Nah, dengan R yang berbeda. Ini punya R1, ini punya R2. Ini ya. Nah, teman-teman kan bisa hitung ya, siapa yang menang, nanti arah gayanya kemana. Itu ya. Nah, ini soal dua soal ini menguji bahwa apakah teman-teman nangkap maksudnya yang ini. Nah, kalau punya arus melingkar, maka medan magnetnya lurus. Ya. Kalau punya medan magnetnya lurus, maka arusnya akan melingkar kebalikannya. Ya, jadi medan magnet dan arus itu selalu cross. Dan F ya atau gaya itu adalah adalah resultan dari cross product antara keduanya. Gitu. Ya. Nah, ini berlaku nih di semua case ini, termasuk yang gravity. Ya, termasuk case satunya tadi gravity ya. Kalau gravity gimana, Pak? Kalau gravity saya gambarin di sini. Kasus kelima ya. Gravitasi berarti kan ada sutet, ada gravity. Nah, ke bawahnya ada gravitasi, ke bawahnya ada FB, ke atasnya ada FB. Ini nggak bisa dihapus ya. Case kelimanya ya saya ulang lagi tadi ada gravitasi.
Oke, ini ya. Nah, berarti FG ke bawah ya sama dengan FB, ini kan? Ini ILB ya, ILB ini MG. Nah, kalau B-nya teman-teman bisa dapat, gampang kan? MG per IL. Yang susah adalah ini nyarinya. Oh, berarti saya B-nya kemana arahnya? Kan? FB-nya harus ke atas. Nah, gimana caranya biar FB-nya ke atas? F sama dengan IL cross B. Ini teman-teman perlu bayangkan. F itu adalah resultan daripada arus dan ya F itu resultan daripada arus dan medan magnet. Berarti F-nya jempolnya ke atas dulu. Nih, jempolnya ke atas. Nah, arus sama B-nya itu kemana? Ya, teman-teman arusnya mau ke kiri atau ke kanan? Ya, kalau arusnya ke kanan, si kawat ini arusnya ke kanan, harusnya ke kanan ya. Ini pakai tangan kanan sekarang. Maka B-nya harus masuk. Ya, B-nya harus masuk. Supaya F-nya ke atas ya. F-nya ke atas berarti B-nya harus gini. Karena I terus B. B-nya harus ke dalam. Ya. B-nya harus ke dalam berarti ya. Iya, B-nya harus ke dalam. Nah, itu ya. Jadi konteks antara F, I, dan B ini diuji ya. Kalau saya punya I-nya ke sana, B-nya kemana, F-nya kemana? Ya, ditanya nih F-nya kemana. Nah, teman-teman bisa coba dipikirkan kira-kira arah F-nya kemana. Ya, kan I-nya, I-nya yang muter ya. I-nya yang muter. I-nya muter, B-nya ke luar ya. F-nya kira-kira kemana? Ya. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi case-case-nya adalah ini rumusnya cuma satu. Rumusnya cuma IL cross B. Nggak ada yang lain rumusnya. Ya, IL cross B doang. Sama kalau ini ya ada tambahannya lah. Ada tambahan B-nya ya. B-nya kan mu 0 IN. Ya, B-nya mu 0 I kali N. N-nya ini adalah jumlah loop density. Ya, oke. Nah, kita masuk ke yang ketiga ini ngitung B ya. Oh, tiga ini masih ngitung B. Gampang harusnya. Nah, dari F kita masih ngitung B. Ada kabel silinder radiusnya 8 milimeter. Ya. Arusnya segini. Ya, berarti R-nya 8 milimeter. R-nya diubah dulu ya. R sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Arusnya adalah 25 ampere. Oke. Spread over what the distance of center. Wah, ini berarti B-nya sama dengan 0,1 mili Tesla. Berarti 1 dikali berapa? 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 Tesla. Ya. B-nya sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla. Ya. Nah, berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Nah, ini berarti apa? Biot Savart. Biot Savart. Ya. Biot Savart apa rumusnya? Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Biot Savart atau ampere. Ya. Biot Savart atau ampere itu ada yang tadi ya, mu 0 IN. Tapi kan kalau mu 0 IN, Biot Savart hasilnya. Ya. Nah, ini. Mu 0 I ya per 2VR. Oh, sorry. Mu 0 I per 2VR. Mu 0 I per... Saya ingatnya, sorry, mu 0 IN itu eh, solenoida ya. Mu 0 I, ini solenoida nih, sorry, salah. B sama dengan mu 0 I per 2VR. Saya ketuker ya. Mu 0 I per 2VR. Nah, makanya muncul R-nya jadi D. Ininya jadi L. Ya. Ini biar Savart aja. Berarti mu 0 I per 2VR sama dengan B. Ya. Nah, kabel radiusnya 8 milimeter. Ya. Nah, ini uniformly spread across this. Oke. Ya, 2V dikali R. Gimana cara nyarinya? Ya. Diminta adakah suatu titik ya
distance the wire, there is a point within from the center of the wire. Is there a point where the magnetic field equals 0,1 mili Tesla? Ya, ini dibalik aja rumusnya. Jadi kan ini B-nya diketahui, ya. B-nya diketahui mu 0 I per 2 VR, ya. Ditanya R-nya, ya. R-nya. Jadi nanti hasilnya di sini tinggal masukin aja. 10 pangkat min 4 sama dengan kan mu 0 dikali 25 ampere dibagi 2V dikali R. Kan R sama dengan berapa? Nah, kalau R-nya itu kurang dari 8 mili, ya, berarti 0,1 mili Tesla ini ada di dalam kabelnya. Kabel kan bentuknya gini ya, kabel, outer kabel, sama di luarnya. Ya, ini kabelnya di sini, ini outer kabelnya, ini di luar lagi. Ini kabelnya. Nah, jadi kalau di titik ini pasti 0, B-nya pasti sama dengan 0, karena R-nya sama dengan 0. Itu ya. Di sini kita nggak tahu, di sini kita nggak tahu. Ya, jadi tergantung. Bisa nanti posisi titiknya ada di mana. Tinggal gitu aja sebetulnya, ini konsep logik aja. Jadi apakah dia within the wire? Ya belum tentu. Kita lihat dulu jawabannya ya. Dia 8, dia di luar atau di bawah 8 mili. Gitu ya R-nya. Nanti kalau ditanya bagaimana berapa berapa B di ini di luar permukaan kabel, pas di permukaan kabel. Ya radius silinder kabelnya dipakai. Ya. Berapa titik berjarak sekian senti dari kabel? Ya, sekian senti dari kabel. Sekian sentinya mesti ditambah dulu sama radius kabel. Ya, karena dia sekian sentinya dari pusat atau dari permukaan kabel. Ingat ya, nanti misalnya berjarak 5 senti dari permukaan kabel atau dari pusat kabel, gitu ya. Kalau ini kan berarti dari titik kabel ke bentuk kabelnya. Kabel kan bentuknya bulat ya. Di kabel ini kan kabelnya gini. Terus nah ini jack up. Waduh. Dan dia gitulah ya. Dia ininya tuh 8 mili nih. 8 milimeter. Nanti kalau dia 10 meter dari kabel. 10 meternya dari mana? Dari pusat atau dari luar kabelnya. Karena itu berpengaruh sekali. Ya. Jadi teman-teman bisa cari dari situ. Oke. Nah, harusnya biot Savart itu sebelumnya ini ya. Biot Savart dulu baru kabel. Tapi ya dari sini teman-teman kebayang lah ya bahwa biot Savart dan F ini jadi satu kesatuan. Ya. Nah, baru kita masuk ke elektromagnetik. Oke. Kita masuk ke yang ininya, induksi. Ya, induksi mungkin contoh soalnya saya pakai contoh soal yang ini ya. Contoh soalnya induksi. Oke. Itu nanti dicoba ada beberapa case-nya. Nah, induksi. Nah, ini menarik nggak ya soal induksinya ya? eh Induksinya pakai soal yang mana yang belum kita coba ya. Bentar. Ini enggak energy density. Ya, teman-teman bisa pakai induksi cuma satu ya soalnya ya. Ya, soal induksinya. Saya belum nyiapin soal induksi sih. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Saya cari soal induksi sebentar aja. Ya. Ini ada pertanyaan tadi cara menentukan tolak menolak tariknya gimana ya Pak? Itu kan F-nya siapa yang lebih besar ya tadi ya? F12, F23 siapa yang lebih besar? Kalau semakin jauh jaraknya antara wire ya dia semakin kecil impact-nya. Maka yang wire-nya dekat itu saling mempengaruhinya besar karena bla 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 per D. D itu jarak antar wire. Bentar, saya cari contoh soalnya ya. Hmm, induksi dan induksi. Sebentar ya, 1 menit saya cari. Harusnya saya punya.
Bentar, ini lagi saya dulu. Hmm, Kita pakai contoh. Oke, ya. Eh, Bentar ya, kita lihat dulu. Ini hanya ada dua hukum, ya, hukum Lenz dan Faraday. Hukumnya cuma satu rumusnya, ya. Flux induksi, sorry, GGL induksi. GGL itu berarti voltage ya, tegangan. Tegangan induksi adalah negatif, ya. Negatifnya jangan lupa. Negatif dari BA, kenapa? Karena ini kan perubahan ya. D, D flux per dt. Nah, jadi D-nya ini turunan pertama daripada fungsi si B-nya, ya. Jadi B-nya, ya perubahan B-nya per detik berapa. Kalau perubahan fluxnya besar, ya flux itu kan berarti total B-nya, ya. Kalau BA1 dikurang BA2 berarti kan bisa aja ya. D bisa saya ganti delta, nggak bisa ya. B-nya ini D-nya bisa saya ganti delta min delta flux per delta T, itu juga bisa. Ya. Contohnya gimana Pak? Delta flux per delta T. Ya ada penurunan penurunan arus gitu misalnya dalam waktu tertentu. Itu ya. Nah, contoh yang mau saya pakai satu aja sebetulnya yang hmm, teman-teman bisa coba ya. Nah, ini juga bisa oke ya. Coba kita coba yang ini dulu ya. Loop kawat berbentuk persegi dengan panjang sisi 2 meter. Ini 2 meter, 2 meter ya. Loopnya itu bisa kotak nggak Pak? Bisa aja ya. Loop itu tidak harus selalu lingkaran. Tapi bedanya nanti rumusnya nggak bisa langsung 2 pi. Kalau kotak dia beda. Bermedan magnet. Teret gini. Ya, pada loop terdapat GGL, ya, gaya gerak listrik. Pasti ya, karena ada baterainya. Berapa besar GGL total pada loop tersebut dan arah arus total? Ya, berarti ini berarti GGL induksi ya. Dia tanya GGL induksi. Ya. GGL induksinya berapa? Dia belum tahu nih berapa. Tapi teman-teman tadi tahu rumusnya bahwa ya dalam case ini ya berarti turunan pertama. Ya, tadi kan ingat rumusnya adalah saya nggak bisa tarik dari sini ya. Saya tarik ke sini aja. Tarik ke sini. Oke, ini empatnya saya turunin ke bawah. Ya, tiganya saya masukkan. Ini sekalian. Nah, ya, jadi kan tempat tempatnya nih saya masukin ke atas. Loh, nggak bisa sih. Gitu ya. Ya, berarti kan tadi apa? Deflux per dt. Ya, ini kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Sorry bentar teman-teman ya. Kenapa saya nggak bisa? Ini ya. Wah, ini error nih. Bentar, bentar, bentar ya. Sorry. Kalau F makin besar, tarik menarik ya Pak. Bukan F yang makin besar, Jacqueline. Jadi, sorry pertanyaannya jangan di direct message ya. Jadi tadi Jacqueline nanya yang tadi ya, wire itu ya. Buk- Kalau F makin besar, maka kapan si wire itu melengkung ke kanan, melengkung ke kiri adalah resultan daripada F-nya. Misalnya wire-nya di tengah, ya. Bentar nih, bentar saya save dulu. Bentar. Misalnya wire-nya di tengah, terus ada wire kiri sama wire kanan. Nah,
Yang tengah itu kan berinteraksi ke kiri dan berinteraksi ke kanan. Itu aja. Nah, jadi siapa yang lebih besar? Ke kanan atau ke kiri? Nah, itu nanti dia akan melengkung ke arah itu. Itu ya. Itu termasuk defying gravity tadi. Kalau kabelnya kabel sutet itu berarti gimana caranya berapa arus yang lewat, berapa medan yang harus didesain supaya dia bisa melawan gravitasi. Jadi tidak terlalu melengkung. Itu ya. Ini Word saya error nih kayaknya nih. Kenapa ya? Bentar ya. Bentar teman-teman. Ini kenapa error ya? Bentar saya save as dulu. Bentar menit aja ya. Bentar. Bentar ya, saya sambil nunggu Word saya nih. Error nih. Oke, wait. Nah, ini udah mulai normal nih. Kok read only ya? Dasar, kita sih nggak bisa nulis dong. Oh, bisa Pak. Ya, udah bentar. Ya udahlah ya, biar dulu ya. Nah, ini Faraday ya. Faraday berarti induksi, ingat ya. Induksi berarti indus ya. Tegangan terinduksi apa? Rumusnya adalah perubahan flux negatif deflux per dt. Ya, deflux listrik. Nah, deflux listriknya bisa dibongkar lagi ya bahwa flux listrik sama dengan flux magnet ya, sorry. Kok fluxnya theta sih? Sorry salah. Negatif deflux. Nah, fluxnya harusnya si eh, flux sama dengan B kali A. Ya, harusnya ini BDA ya, tapi harusnya gini DA. Tapi kan ya kita sederhanakan ya bahwa delta A-nya sama dengan A gitu ya. Nah, fluxnya ini ya, flux yang kita pakai adalah BA-nya. Oke. Dari sini ya berarti BA-nya per perubahan waktu ya. Nah, B-nya apa? Nah, bisa kita turunkan lagi. Ingat ya, B-nya sama dengan mu 0 I ya per 2 V ya. Mu 0 itu konstanta, I per 2 V. Nah, berarti apa? B-nya itu adalah fungsi dari arus. Ingat ya, B-nya turun dari sini, terus fluxnya masukin ke sini. Jadi, ya perubahan munculnya ya perubahan arus mendadak ya, misalnya mati lampu gitu ya, mati lampu. Nah, itu menimbulkan ya menimbulkan tegangan dan arus balik ya, namanya tegangan dan arus balik atau dalam tanda kurung induksi. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Perubahan arus mendadak mati lampu itu jelek, nggak boleh. Kenapa? Karena ada ini. Ya, nah, kalau kita punya B-nya, ini gampang ya. Berarti arus induksinya adalah ini contoh soal pertama soalnya. Min D flux B per DT. Itu kan ya. Berarti B-nya kan B kali A ya. Panjang sisinya, ingat panjang sisi ini kan luas permukaan ya. Ini nggak bisa langsung ya. Berarti min D BA dulu. BA dibagi dengan DT. Ya, berarti sama dengan min A ya DB per DT. Boleh kan ya? Saya utak-atik ya.
min A-nya berapa ya? 2 meter. 2 meter berarti 2 meter kali 2 meter, 4 bagi 2 2. Ya. 2 meter persegi gitulah ya. Karena kan ini 2 kali 2, tapi dia hanya bagi 2. Cuman gini doang. Ya. Berarti 2 meter persegi dikali d flux per dt. D flux per dt-nya berarti min 0,87. Ya. Berarti min 2 dikali, ya. Berarti sama dengan min, ya hasilnya harusnya berarti berkebalikan ya. Soalnya ini ada negatifnya nih. Bla 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 min 0,87 T. Ya, turunan pertamanya berarti kan negatif ya. Turunan pertamanya negatif. Berarti turunan pertamanya min 0,87. Itu ya. Berarti sekitar berapa ya? 1,8 ya. Sekitar 1,8. Ya, dari situ ya. Berarti arus induksinya sekitar gitu. T-nya berapa sih? Oh, T-nya sama saya masukin. Oh, T-nya nggak tahu ya. T-nya nggak bisa. Padahal nggak bisa ya. Kita harus tahu T-nya ya. T-nya sama dengan berapa. Jadi pada saat T sama dengan berapa. Berarti harus diasumsikan. Ya, asumsikan T-nya sama dengan 1. Maka saya masukkan ke sini. Kalau T-nya nggak punya, bisa nggak diturunkan d flux per dt-nya? Nggak bisa. Ya. Berarti kalau T-nya tidak tahu, T-nya unknown, ya unknown, maka ya udah. Jadi cuman min 2 ya D 0,042 min 0,87 per DT. Udah gitu doang ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, T-nya nggak tahu ya. Nah, nanti kurang lebih ini yang gampang gini ya. Nanti konteksnya nanti bisa bisa bermacam-macam ya. Nah, misalnya dikasih tahu T-nya sama dengan 3 second. Nah, sekarang arusnya ya. Nah, kalau arusnya yang bentuknya persamaan ya berarti sama juga ya. Nanti tinggal dibuat aja. Nah, persegi. Nah, ini persegi terdiri dari yang tadi, ini paham ya, kalau dikasih tahu arusnya, teman-teman balik lagi ke ini ya, mu 0 I. Berarti kan I-nya kuadrat ya, mu 0 dikali persamaan tadi dibagi 2 V. Fluxnya sama dengan ini dikali luasnya ya. Berarti tegangannya sama dengan turunan pertama dari arus tadi. Ya, turunan pertama dari ini tadi ya, sepanjang ini turunan pertamanya dibagi T. Konstantanya keluarin semua. Konstanta itu berarti ini luasnya keluarin semua, tinggal sisa persamaannya tadi diturunkan sekali. Itu ya. Ini kan cuma turunan pertama aja. Oke. Ini ya arus induksi. Kalau teman-teman mau pelajari, tolong ya, ini kita tolong pelajari yang ada di sini. Ya, pelajari yang, ya ini kalau mengerti banget, di kelas saya udah sih, pelajari yang ini. Ini sangat krusial ya. Jadi maksudnya apa ya? Solenoid besar, ada solenoid kecil. Tiba-tiba mati lampu, der, ya. Tiba-tiba mati lampu berarti solenoid kecil itu ya terpengaruh oleh solenoid yang besar. Ya. Jadi dihitung dulu apa yang dimiliki solenoid besar. Yang dimiliki solenoid besar adalah fluxnya. Ya, fluxnya ini dihitung dari solenoid besar. Ya, ini kan ada IN, ya mu 0 IN. Kenapa rumusnya mu 0 IN, Pak? Tadi Bapak bilang mu 0 I per 2 V. Karena sudah dikasih tahu namanya solenoid. Jadi kalau bentuknya bukan loop, tapi loop, ya loopnya banyak ya, berarti kan solenoid. Kalau dia bentuknya solenoid, maka rumus B-nya berubah. B solenoid itu adalah mu 0 IN, bukan mu 0 I per 2 V lagi. Ya. N itu apa? N kecil itu adalah densitas. Ini di kelas sudah kasih tahu harusnya. Densitas dari loop. Ya. Jadi nanti kita punya N kecil, ini B biasa ya. B biasa itu mu 0 I per 2 V. Itu kan B pada solenoid mu 0 I per salah, mu 0 I dikali N. Mu 0 I dikali N. N-nya itu apa? Jumlah lilitan dibagi dengan length. Ya. Atau ini adalah fungsi densitas. Jadi yang penting bukan lilitannya banyak, tapi lilitannya banyak dan padat. Ya. Kalau lilitannya banyak doang, densitasnya kecil. Tapi N-nya ini harus besar. Nah, solenoid itu ini. Ya.
Dari solenoid besar itu dihitungnya apa? Dihitung fluxnya berapa. Tiba-tiba mati lampu. Ya, tiba-tiba mati lampu berarti fluxnya berubah. Ya, kalau tiba-tiba mati lampu berarti di solenoid yang besar timbul perubahan tegangan. Ya, timbul perubahan tegangan ini sama dengan tegangan induksi. Itu ya, tegangan induksinya dihitung. Nah, tiba-tiba tegangan induksinya, nah kalau ada tegangan induksi yang besar, yang kecil terpengaruhnya apa gitu. Jadi dari sini ya, dari yang besar ini dimasukkan ke sini dengan ya yang kecil. Nah, tadi yang kecil kan N ya, N dikali d flux per dt. Ini rumus Faraday. Rumus Faraday-nya kan sama dengan negatif N dikali d flux per dt. Ini rumus akhir daripada Faraday dan Lenz. Ya, Faraday dan Lenz itu rumus akhirnya ini. Kalau dia solenoida maka dia punya N. Kalau dia bukan solenoida N-nya sama dengan 1. Kalau loopnya cuma gini doang, 1 N. Ya, rumusnya cuma ini aja. Nanti teman-teman saya sarankan belajarin yang ini supaya nggak bingung. Ya, pelajarin aja yang ini cukup sih. Ini cukup. Kalau ini bisa pelajari berarti bisa ngerjain soal yang ini. Nah, setelah ini apa? Ya, saya punya baterai. Baterainya pasti punya arus dong ke kanan. Ya kan? Baterainya punya arus ke kanan, punya arus ke atas. Ya. Baterainya punya arus yang arus pada baterainya berarti adalah counter clockwise. Oke, nanti saya nambah 15 menit ya buat soal yang RLC. Counter clockwise. Kalau dia counter clockwise, terus tiba-tiba apa? Bisa tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba apa? Saya nggak tahu ya. Tiba-tiba mati lampu, gitu. Tiba-tiba mati lampu. Berarti ada arus balikan. Jadi, nah, arus balikannya lebih kecil atau lebih besar? Teman-teman bisa lihat di slide. Nih. Kalau ini T-nya nggak dikasih tahu ya, soalnya T-nya ya. T-nya dalam detik. Nah, ini berapa harus dalam T sama dengan 10 detik itu. Jadi T-nya dikasih tahu T-nya sama dengan 10 detik. Ya, tapi kalau listriknya tiba-tiba mati berarti ada perubahan ya. Kalau di sini ada dI per dt ya. dI per dt ya bisa diganti ke d flux per dt ya ini ya perubahan flux dalam satuan waktu tertentu ya. Jadi mati lampu bisa ini berbagai macam bisa dicoba ya. Induksi hanya ini aja. Jadi satu soal itu dari satu slide ini. Selesai. Ya. Ini soal-soal induksi bentuknya gitu. Ya. Nah, dari sini kalau lihat dari sini, nah ini ada yang saya lupa dikali N. N. Kalau dia solenoid ya. Kalau dia solenoid berarti ininya berubah lagi. B solenoid mu 0 I dikali N. Nah, ini di kelas sudah dikasih tahu ya, Pak. N per L. Tuh ya. Ya, rumusnya diutak-atik dari sini. Ya. Setelah induksi, maka teman-teman belajar ini aja. Ya, ini udah end to end. Ini ini, bisa ngerjain semua. Apapun diutak-atik bisa. Ya. Yang perlu teman-teman ingat ya, RLC. Ini kita ubah lagi ya, binatangnya berubah lagi. R itu punya hambatan namanya resistor, L itu punya hambatan namanya resistansi induktif. Ini apa? Ohm juga. Kapasitor itu punya hambatan. Kalau dikasih listrik, maka dia punya hambatan juga. Karena kan dia listrik juga. Konduktor juga. C, ini apa? Hambatan juga. Nah, kondisi resonansi ini nanti ketiganya, berarti kan dalam rangkaian ini punya hambatan, punya hambatan, punya hambatan. Berarti hambatan totalnya berapa, Pak? Nah, oh, ada yang mau nanya dulu. Uh, ya, Pak Klemen boleh? Pak, maaf Pak, mau izin nanya Pak untuk yang soal yang tadi Pak, itu kan ada yang besar GGL itu kan ya Pak, itu kok kurang paham yang di bagian Hmm. arahnya itu, yang arah arusnya itu lebih ke caranya gimana ya, aku bingung di situ. Makasih Oke. banyak Pak. Sip, ya, ini berlaku untuk semua ya. Jadi pertama tentukan arah arus utamanya dulu ya. Nah, tergantung daripada persamaan ini, nanti kita bisa nebak arah arusnya itu berlawanan atau enggak dengan arus utama ya. Dalam case dalam case ini, dalam case yang di slide
ya dalam case yang di slide yang ini, ya ini kenapa negatif? Ya, kenapa negatif? Karena uh, perubahan arusnya ini, ya, deflux per dt-nya. Ya. Nah, uh, kalau dalam konteks kita, ya dalam konteks kita, uh, ini berarti berlawanan, berarti tidak berlawanan. Ya, jadi GGL-nya tidak berlawanan. Jadi kalau arah arusnya ke sana, ya arah arusnya ke sana, ini kan baterainya ke sana, ya, arah arus utamanya ke sana. Kalau kita masukkan ke rumus ini berarti min deflux per dt, ya. Berarti nanti arah arus min dari nanti nggak tergantung nih T-nya dimasukkan berapa, ya. Karena ini bisa negatif, bisa positif ya, teman-teman ya. Kalau T-nya sama dengan satu, ya, ini bisa positif, bisa negatif nih, ya. Tapi kalau turunan pertamanya berarti ya tergantung 0,87 kali T ya. Ini sorry, 87 kali T. Nah, di sini ya. 0,87 kali T, T-nya tergantung dimasukkan berapa. Hasilnya positif ya. Berarti dia tidak melawan arah arusnya. Gitu. Nah, kalau persamaannya berbeda, bisa aja dia melawan. Nanti tergantung pada persamaannya. Ya. Jadi arah arus utamanya ke sini. Ya. Kalau tadi kan kita berarti T-nya unknown. Ya. T-nya unknown berarti min 2 dikali min 0,87 T. Bukan ya. Nih, ya sama ya. Ini kalau asumsi T sama dengan satu tadi saya kali satu gitu. Ya. Makanya nggak ada gitu. Tapi kalau T-nya unknown berarti min 2. Nah, kalau T-nya 10 ya, berarti pada saat T10 dia tetap begini. Ya. Tidak berubah arah arusnya. Itu. Kapan arah arus berubah? Ya kalau kalau ininya positif, karena kan dia minus 87 T ya. Tapi kalau dia ininya positif, ya berarti nanti arah arusnya kebalik. Nah, arah arusnya kebalik. Nah, tergantung siapa yang menang. Arah induksi, GGL induksi atau GGL utamanya. Nah, itu tinggal kita counter aja siapa yang menang. Ini counter clockwise. Counter clockwise. Arah arusnya counter clockwise. Karena kan arusnya ngikutin ini. Nah, ini kita nggak ada hubungannya sama F ya. Tidak ada hubungannya dengan gaya. Dengan gaya magnet ini nggak ada hubungannya. Ya, kita mainnya dengan si B-nya aja. Jadi, dalam konteks ini, arah arus induksinya searah. Ya, arus induksinya ke sini juga. Wah, ini nggak bisa. Karena ya rumusnya ini. Ya, base rumusnya kita masukin ini. Ya, negatif sama negatif jadi plus. Ya, kita nggak bisa lawan rumusnya ya. Makanya arah induksi. Jadi tidak selalu melawan, tergantung persamaannya. Gitu. Ya, silakan yang mau nanya lagi. Devki Nicholas, singkat Oh, aja. aku mau nanya itu slide yang itu dikirim nggak? Yang bukan dari Binus Maya. Yang dengan itu tadi contoh aja, saya ngambil contoh soal. Oh, oke. Sebenarnya bisa cari di internet sih itu. Apalagi nama filenya? Itu apa ya? Nanti coba saya kasih ya. Ini ya. Ini slide kuliah fisika dasar sih. Dulu fisika dasar di internet ada beberapa contoh. Cari slide kuliah fisika dasar gitu. Ini kalau nggak salah dari ITB saya ambil. Nanti bisa dicari aja di internet contoh-contoh soalnya ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Nanti ini yang belum kita bahas banyak nih karena variasinya banyak untuk induksi ya. Tapi teman-teman bisa lihat intinya sih itu aja ya, bahwa kalau ada arus sesuatu terus tiba-tiba arusnya dikurangi, listriknya dimatiin atau apa, muncul arus balikan. Gitu. Nah, itu arus balikannya bisa lebih besar atau lebih kecil atau bahkan searah dengan arus utamanya. Kedua. Ya. Nah, tadi saya lanjutkan dalam konteks seri ini berarti hambatannya ada 3. Hambatan R, L, dan C. Namanya berubah menjadi Z. Namanya impedansi. Ya, impedansi. Rumus impedansi berarti apa? Z sama dengan akar dari ya R kuadrat ditambah XL min XC kalau nggak salah ya. Kuadrat. Ini. Ya. Ini bisa dilihat di sini. Ya.
Nah, X min XC-nya kenapa? Saya nggak usah jelasin lagi ya, kenapa dia XL min XC ya di sini ya. Nah, ya karena dari fasornya. Nanti fasornya teman-teman bisa lihat ya. Fasor ini penting ya. Jadi fasor ini menunjukkan perbedaan fase. Siapa yang mendahului siapa. Kalau saya gambar RLC terpisah, maka tegangan pada induktor itu positif, tegangan pada kapasitor itu negatif. Jadi tegangan mendahului arus kalau dalam induktor. Ya, tegangan mendahului arus. Maka nanti ya teman-teman bisa menentukan arus akhir saya itu sifatnya apa? Induktif apa kapasitif? Ya, tergantung dari siapa yang duluan. Ya, nanti kita coba lihat ya dari soal ini. Ya, draw a phasor diagram. Oke, kita coba ini Z-nya ya. Nah, R-nya segini, C-nya segini, L-nya segini. Oke, what are the Z? Z itu adalah impedansi. Ya, impedansinya. Berarti cari dulu XL. XL rumusnya apa? Ya, XC-nya rumusnya apa? Ya, nah, harusnya di kelas udah tahu ya rumus dari XL dan XC-nya gitu. Jadi saya masukkan di sini. Nah, XL itu adalah omega L, XC itu adalah seper omega C. X ini omega L seper omega C. Ya, omeganya dapat dari mana, Pak? Ya, omeganya dapat dari ini, jangan lupa ya. Ini apa? Setiap kali menemukan F, kalau diubah, omega sama dengan 2V kali F. Sama dengan berarti 120 V, ya 120 V ya. Omega sama dengan 120 V. Oke, berarti omeganya sama dengan 120 V kan 2VF ya, dikali L. L itu apa? L kapasitansi. Ini teman-teman pasti punya. 230 milihenry. 2,3 kali ya 10 pangkat min 3 berarti berapa milihenry? Ini kali 2 ya. Kali 2,3 kali 10 pangkat min 1 Henry. Ya, nah ini diubah ke Henry aja, ini diubah ke Farad gitu ya. Jadi biar enak ngitungnya. Ini 1/120 V dikali C. Kapasitansinya berapa? Ya, 1/120 V dikali C. Sekian Farad. Ya, jadi semakin besar Faradnya, maka dia semakin bagus. Semakin kecil induktansinya, dia semakin bagus. Jadi kalau bisa kapasitornya besar, ya induktornya kecil. Nah, tapi yang terbaik bukan kapasitor besar, induktor kecil, bukan. Yang terbaik adalah XL sama dengan XC. Nah, kondisi ini kita kenal dengan namanya resonans. Ini penelitian gini lagi. Ya, ini kita kenal dengan resonansi. Bukan resonansi ya, resonans. Nah, kondisi ini kita kenal dengan resonans. Kalau XL sama dengan XC, berarti ini kita bisa coret Z sama dengan akar dari R square sama dengan R. Ketika Z sama dengan R, maka dia resonans. Jadi, ya bukan memperbesar C, memperkecil L, tapi menyamakan XL dengan XC. Itu adalah resonans. Ya. Oke. Beda fasenya berapa? Ya. Beda fase ini cara nyarinya beberapa ya, cara nyari B. Berapa fasenya, yang C-nya berapa, ini B-nya ya, sorry. Ya, berapa fasenya? Berapa perbedaan fase? Cara menghitungnya gimana? Cara menghitung perbedaan fase ya, kita cari ya. Ada beberapa persamaan yang melibatkan perbedaan fase. Ya, perbedaan fase. Kita bisa cari ya dari ini misalnya ya. Fase sama dengan arcas tangan dari XL min XC per R. Ya. Atau enggak dari cosnya juga bisa, tapi yang enak dari tangan ya, dari phase constant. Jadi phase constant ini apa? Ya, phase constant itu adalah kita bisa membedakan suatu apa ya, suatu sirkuit kita tuh resonans dan tidak. Kalau resonans maka
ya fasenya sama dengan 0. Ya. Kalau XL-nya lebih besar dari XC, nah ini kan berarti ini XC-nya lebih besar dari XL. Itu kan ya. Kalau XL-nya lebih besar dari XC, ya dibagi R nanti dilihat ya. Maka sifatnya biasa induktif. Induktif. Ya. Ini sifatnya kapasitif. Sirkuitnya ya. Nah, sirkuit kapasitif dan induktif ini berpengaruh pada diagram fasornya. Fasor diagramnya nanti berpengaruh. Kalau dia bentuknya induktif, ya bentuknya induktif, ya maka dia tegangan L-nya akan ya tegangan sirkuitnya akan mendahului arus. Ya, ini adalah besaran fasenya berapa. Fase ini dihitung dari mana? Arkes tangan dari itu XL min XC per R. Tinggal dihitung dari sini. Nah, tapi kemungkinan keduanya, ini kemungkinan pertama ya. Oh, saya salah nulis. Harusnya duanya di atas. Ya, gitulah ya. Duanya di atas. Yang kedua, nanti kita hitung di sana. Habis itu kita selesai ya. Eh, kalau XL sama XC-nya lebih besar, atau XC-nya lebih besar, nanti hasilnya tangannya misalnya negatif. Ya, tangannya berarti negatif dong. Negatif sekian, itu kan. Berarti hasil akhirnya adalah ya arusnya I-nya mendahului tegangan. Ya, berarti ini fasenya adalah negatif. Ya. Karena kan kalau kalau counterclockwise berarti positif fasenya, kalau clockwise berarti negatif gitu ya. Karena kan dia mutarnya ke sini, ya, mutarnya dari I ke R. Nah, berarti V-nya terlambat. Ya, sifatnya adalah kapasitif. Kalau sifatnya kapasitif, tetanya ngukurnya dari mana? Tetanya ngukurnya dari arkes tangan tan min 1 dari XL min XC dibagi dengan R. Gitu aja. XC dibagi dengan R. Nah, oke. Oke, nah, kalau gambar ini kita ambil, ini gambarnya saya ambil, saya masukkan ke sini, ya saya jadikan ya landasan teori lah ya. Waduh, turun semua dia. Turun semua ya. Bentar, 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 bentar. Saya nyari. Loh, dia ikut juga. Ya udahlah ya, ini saya giniin deh. Ya, ini berarti teorinya di sini. Nah, teorinya di sini. Ya. Nah, jadi kalau mencari ininya gimana? Ya, mencari si fasenya. Fasenya ya udah tinggal arkes tangan dari Tan min 1. Tan min 1 atau arkes tangan ya sama aja ya. Jadi teman-teman makanya gunanya kalkulator tuh itu. Jadi mulai sekarang coba cari gimana cara nyari inverse tangan. Salah lagi saya. Sama dengan tan eh, inverse-nya dari XL min XC. Ini ya, XL nih udah jelas dibagi dengan R. Ini berapa? Berapa derajat? Nah, nanti I-nya sekarang. Oke. Nah, I-nya berapa? I-nya gampang ya. I-nya berarti kan dia 36 volt. Ya, 36 volt. Udah ini pakai hukum Ohm aja. Sorry, Nicholas ada pertanyaan? Pak, mau nanya, ini yang kalau untuk hitung yang soal sirkuit ini, apa aja yang perlu dipertimbangin buat ngitung-ngitungnya, variabelnya apa aja? Oke. Berangkatnya dari sini ya, dari sirkuit sederhana ini bahwa setiap komponen itu punya hambatan. Nah, makanya hambatannya itu harus dihitung manual, namanya impedansi. Jadi hambatannya ada 3 hambatan. Nah, itu dulu. Jadi konsepnya ada 3 hambatan. Sumbernya pasti AC ya. Sumbernya pasti AC. Kenapa? Karena sirkuit ini kalau ditambah dioda itu yang teman-teman lakukan di lab. Hasilnya adalah rectifier sirkuit. Tapi ini bukan rectifier. Even bukan half wave rectifier. Kenapa? Karena nggak ada diodanya. Jadi ya ini RLC aja gitu ya. Di sirkuitnya berarti
C-nya punya fungsi, L-nya punya fungsi, terus dia jalan terus gitu aja. Ya. Ini nggak ada fungsi apa-apa, kecuali nanti dipasang dioda, dipasang yang lain. Nah, impedansi itu Z-nya. Jadi ketika kombinasi daripada resistor itu ya, nanti dihitung Z-nya. Setelah ngitung Z, maka, nah ini makanya kalau kita ikutin terus nanti ke gambar semua ya. Dari situ ada dua parameter lagi sebetulnya. Ya, ada dua parameter untuk yang penting adalah namanya tan fase. Oh, alfa sih. Tan, saya salah nyebut lagi. Harusnya. Ya, dari sini ada dua lagi yang penting. Ya, kalau ditanya yang apa yang penting ya, ada tangan fase, ya, sama cos dari fase. Nanti cos fase itu kepentingannya adalah mencari eh, daya efektif, P efektif, ya. Karena kan P sama dengan I kali P, gitu ya. Jadi tegangan efektifnya dari sini, cos fase. Ya, udah itu aja selesainya sampai situ. Nah, proses di tengahnya adalah nanti teman-teman mencari, gitu ya. Ini apa namanya dia jenis sirkuitnya. Apakah kalau resonans berarti jenis sirkuitnya adalah resistif. Kalau tidak dia kapasitif atau induktif. Nah, kapasitif atau induktif ini penting lagi. Berarti saya harus ngutak-ngatik nanti jumlah besaran L dan C saya harus utak-atik supaya XL sama dengan XC. Intinya kita menuju resonans. Intinya ya, itu. Nah, kalau saya lanjutkan dikit ya, nanti bisa ditanya lagi. Ini saya ngitungnya dari tan, ya, dari akas tangan. Tapi ngitung dari kos juga bisa. Ya, kalau teman-teman mau ngitung dari kos juga bisa. Intinya fasenya berapa. Fase ini nanti pentingnya di dalam di dalam fase diagram. Ya. Sekarang arusnya dulu deh. Ya, I-nya deh. Kak. I-nya berarti V sama hukum Ohm ya. V sama dengan IR. Maka I sama dengan V per R. Tapi nggak bisa, dia V per Z. Jadi V-nya itu pasti nanti 36 volt dibagi dengan Z-nya entah berapa. Nanti Z-nya masuk ke sini. Gitu. Ya, nah saya lanjutkan dikit ya sebelum nanti nanya ya. Yang D, pasar diagram. Ya, pertanyaannya teman-teman harus tahu ini jenisnya apa. Teman-teman tadi udah tahu kan ya, fasenya berapa degree. Diketahui fasenya sama dengan sekian derajat. Ini tahu. Ya, tapi siapa yang mendahului siapa? Nah, teman-teman harus lihat XC sama XL-nya lebih besar siapa. Ya, dari sini kan kelihatan ya, XL dan XC-nya lebih besar siapa. Kalau lebih besar dari XL, let's say lebih besar asumsi ya, asumsinya. Kita harus hitung sih. Ya, saya nggak tahu nih. Nanti teman-teman bisa coba ya. Siapa yang lebih besar antara 70 mikrofarad ya, seper omega kali 70 mikrofarad sama 120 pi dikali 230 milihenry. Nggak tahu dia mana yang lebih besar ya. Nah, asumsinya misalnya XC lebih besar daripada XL. Ya, ini nggak tahu ya. Saya nggak tahu benar atau salah. Maka dia sifatnya adalah kapasitif. Kalau sifatnya kapasitif, berarti nanti arusnya mendahului tegangan. Jadi ini arus, ini tegangan. Ini adalah fasenya. Ya, kalau ya, XL-nya lebih besar dari XC, maka dia sifatnya induktif. Kalau induktif berarti ini arusnya, ini tegangannya, ini fasenya. Fasenya positif, ini fasenya negatif. Gitu. Jadi hasil fase ini nanti menentukan gimana caranya teman-teman menggambar diagram fase. Impact-nya apa? Impact-nya lagi. Impact-nya adalah bagaimana cara membuat sirkuit ini menjadi resonans. Nah, itu kan ya. XL sama dengan XC. Berarti harus ada salah satu ini yang diubah. Either teman-teman ngubah kapasitor atau ngubah induktansinya atau ngubah kapasitansinya. Sehingga dia menjadi resonan. Gitu. Ini dulu bolak-balik nggak akan kemana-mana soal ini. Ya. Ujung-ujungnya nanti suruh ngitung P misalnya ya. Tapi rasanya kalau dari soal ini enggak. Nggak ngitung P. Ya. Kok, Gitu ya. Ya, silakan. Pastor itu keluar kok. Pasar keluar. Pasar kan penting ya. Harusnya resonansi itu